Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus CPNS. PPPK. Channel ini menyediakan contoh soal TKP, TWK, TIU, SKB, manajerial, sosial kultural dan soal-soal lainnya yang dapat membantu teman-teman dalam latihan menjawab contoh soal. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya agar mendapatkan info terbaru mengenai soal-soal yang teman-teman butuhkan. Jangan lupa juga like dan share agar admin makin semangat dalam membuat contoh soal yang lain. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan arsip statis? A. Pengolahan arsip yang berhubungan dengan arsip elektronik. B. Pengolahan arsip yang tidak aktif atau sudah tidak digunakan lagi. C. Pengolahan arsip yang berhubungan dengan arsip dinamis. D. Pengolahan arsip yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jawaban yang tepat adalah B. Pengelolaan arsip statis adalah pengolahan arsip yang tidak aktif atau sudah tidak digunakan lagi. Arsip statis mencakup dokumen atau arsip yang telah memenuhi batas waktu retensi dan tidak lagi digunakan dalam operasi bisnis. Apa yang dimaksud dengan retensi arsip? A. Periode waktu ketika arsip dapat diakses dan digunakan dalam operasi bisnis. B. Periode waktu ketika arsip dihancurkan. C. Periode waktu ketika arsip disimpan dalam gudang arsip. D. Periode waktu ketika arsip dikelola oleh pihak ketiga. Jawaban yang tepat adalah B. Retensi arsip adalah periode waktu ketika arsip dihancurkan. Setiap organisasi harus mematuhi persyaratan retensi arsip untuk menjaga kepatuhan hukum dan meminimalkan risiko hukum. Apa yang dimaksud dengan metode penyimpanan arsip? A. Cara untuk memproses arsip secara digital. B. Cara untuk mengatur dan mengindeks arsip. C. Cara untuk menyimpan arsip secara fisik. D. Cara untuk mengelola arsip dinamis. Jawaban yang tepat adalah C. Metode penyimpanan arsip adalah cara untuk menyimpan arsip secara fisik. Ada beberapa metode penyimpanan arsip, seperti penyimpanan rak, penyimpanan kotak arsip, atau penyimpanan dalam sistem berkas. Apa yang dimaksud dengan pengindeksan arsip? A. Proses untuk mengunggah arsip ke sistem digital. B. Proses untuk membuat daftar arsip dan mengorganisirnya. C. Proses untuk memperbaiki arsip yang rusak atau cacat. D. Proses untuk memproses arsip dinamis. Jawaban yang tepat adalah B. Pengindeksan arsip adalah proses untuk membuat daftar arsip dan mengorganisirnya. Pengindeksan arsip membantu memastikan arsip dapat dengan mudah ditemukan dan diakses saat diperlukan. Apa yang dimaksud dengan disposisi arsip? A. Proses untuk membuat duplikat arsip. B. Proses untuk mengunggah arsip ke sistem digital. C. Proses untuk menghancurkan arsip atau memindahkannya ke gudang arsip permanen. D. Proses untuk memproses arsip dinamis. Jawaban yang tepat adalah C. Disposisi arsip adalah proses untuk menghancurkan arsip atau memindahkannya ke gudang arsip permanen. Disposisi arsip penting untuk memastikan kepatuhan hukum dan menjaga ruang penyimpanan yang efisien. Apa yang dimaksud dengan autentikasi arsip pada pengelolaan arsip statis? A. Proses mengumpulkan arsip. B. Proses memeriksa keaslian dan integritas arsip. C. Proses mengolah arsip. D. Proses menyimpan arsip.
Jawaban yang tepat ialah B. Proses memeriksa keaslian dan integritas arsip. Pembahasan sebagai berikut. Autentikasi arsip merupakan proses memastikan keaslian dan integritas arsip sebelum disimpan dalam sistem arsip statis. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa arsip tersebut benar-benar berasal dari sumber yang sah dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah selama penyimpanan. Proses autentikasi arsip melibatkan pemeriksaan keabsahan dokumen, pengecekan tanda tangan digital, verifikasi sumber dokumen dan lainnya. Apa yang dimaksud dengan sistem arsip statis? A. Sistem yang mengatur cara mengumpulkan arsip. B. Sistem yang memastikan keaslian arsip. C. Sistem yang menyimpan arsip dalam bentuk fisik. D. Sistem yang mengatur cara mengolah arsip. Jawaban yang tepat adalah C. Sistem yang menyimpan arsip dalam bentuk fisik. Pembahasannya sebagai berikut. Sistem arsip statis adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk fisik, seperti dokumen kertas, foto, dan sebagainya. Sistem ini umumnya digunakan untuk mengelola arsip yang tidak memerlukan akses secara online dan arsip tersebut disimpan dalam jangka waktu yang lama. Apa yang dimaksud dengan kode klasifikasi arsip? A. Kode yang digunakan untuk mengumpulkan arsip. B. Kode yang digunakan untuk mengolah arsip. C. Kode yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk fisik. D. Kode yang digunakan untuk mengelompokkan arsip. Jawaban yang tepat adalah D. Kode yang digunakan untuk mengelompokkan arsip. Pembahasannya sebagai berikut. Kode klasifikasi arsip adalah kode yang digunakan untuk mengelompokkan arsip berdasarkan jenis, subjek, atau tujuan. Kode ini digunakan sebagai panduan untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan arsip sehingga memudahkan pengelolaan arsip dalam jangka waktu yang lama. Apa yang dimaksud dengan penilaian arsip? A. Proses memeriksa keaslian arsip. B. Proses memeriksa kelayakan arsip untuk disimpan atau dihapus. C. Proses menyimpan arsip dalam bentuk fisik. D. Proses mengumpulkan arsip. Jawaban yang tepat adalah B. Proses memeriksa kelayakan arsip untuk disimpan atau dihapus. Pembahasannya sebagai berikut. Penilaian arsip adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau kelayakan arsip untuk disimpan atau dibuang. Tujuan dari penilaian arsip adalah untuk memastikan bahwa hanya arsip yang memiliki nilai atau kepentingan historis, administratif, atau hukum yang tinggi yang disimpan dalam jangka panjang. Sementara arsip yang tidak memenuhi kriteria tersebut dapat dibuang atau dihapus. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan jenis autentikasi arsip? A. Autentikasi terpadu. B. Autentikasi terbagi. C. Autentikasi tunggal. D. Autentikasi distribusi. Jawaban yang tepat adalah D. Autentikasi distribusi. Pembahasannya sebagai berikut. Autentikasi arsip dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu autentikasi tunggal, single authentication, autentikasi terbagi, split authentication, dan autentikasi terpadu, integrated authentication. Autentikasi distribusi bukan merupakan jenis autentikasi arsip. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah D. Demikian contoh soal beserta pembahasan SKB Arsiparis Materi Pengelolaan Arsip Part 2.
Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal ujian CPNS ataupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa di-subscribe, share dan like agar admin makin semangat dalam membuat contoh soal yang lain. Terima kasih.